Forkadin. Yes, yes, yes. Forum Komunikasi Advokat Indonesia atau Forkadin, merayakan hari ulang tahun ke-8 dengan menggelar silaturahmi di Rolak Cafe Surabaya. Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Acara yang dihadiri sekitar 50 anggota dan pengurus advokat Forkadin ini membahas persiapan perayaan hari ulang tahun ke-8 yang jatuh pada tanggal 22 November tahun 2025, yang akan dihelat di Taman Dayu Pandaan Malang. Acara tersebut dihadiri oleh Safrudin Ismail, selaku pendiri Forkadin, Niki selaku wakil ketua Forkadin, dan Rustam, selaku pengurus dan ketua bidang. Dalam pertemuan acara silaturahmi ini, Handoko selaku mantan wartawan berprofesi sebagai pengacara, yang kini memberikan penyuluhan atau wawasan. Pentingnya pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalis dalam mencari berita dan menaikkan berita, menggali informasi sesuai dengan uji kompetisi wartawan, dan terkait jeratan hukum seorang jurnalis. Pada intinya jurnalis harus mengetahui wawasan hukum, ujar Handoko. Memang hal yang baru yang belum masuk undang-undang tahun 99. Makanya salah satu nomor strategi saya selain UKW dimasukkan juga termasuk yang menghalang-halang wartawan pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 1999 ayat 1 yang menghalang-halangi wartawan atau membuat blogger sampai kan tahu bloggernya dan sebagainya kameranya akhirnya jadi besar karena ada aparat yang kurang pas. Dan memang di sisi lain aparat juga harus jangan masuk sementara wartawan publik sama-sama punya regulasi sendiri gitu. Tapi nanti akan ditertibkan, nggak harus kena delik gitu karena ditertibkan pelan-pelan memang kalau sudah ada perubahan. Insya Allah kalau nomor saya ini dari monopol itu tadi saya angkat terus menerus termasuk pelatihan seperti ini didengar oleh DPR RI. Insya Allah akan direvisi undang-undang 99 karena ada maksudnya division organisasi rekor tadi betul. Kalau ini yang paling aktual sekarang dengan modal itu bisa, tapi minimal harus 50 juta untuk modal. Itu mungkin berpikir sama. Safrudin Ismail menekankan komitmen Forkadin untuk lebih dekat dengan masyarakat. Forkadin memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat di tingkat kelurahan, baik perkara pidana maupun perdata, ujarnya. Kami ingin Forkadin benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan bantuan hukum. Lebih lanjut, Safrudin menegaskan bahwa Forkadin tidak bermaksud bersaing dengan organisasi advokat lain. Tujuan kami adalah menjadikan Forkadin lebih baik ke depan. Pesan saya kepada seluruh anggota, jauhilah perbuatan yang dapat berurusan dengan hukum, tegasnya. Semoga dengan komitmen ini, Forkadin dapat semakin berkontribusi positif bagi masyarakat Jawa Timur. Ini acara apa Pak di Rolak ini Pak? Ini memang kumpulan rekan-rekan pengacara semua dalam satu wadah namanya Forkadin ya. Nah kebetulan pada hari ini memang banyak hal yang dibahas, di samping pertama memang silaturahmi ya antar sesama anggota Forkadin gitu. Tapi di sisi lain memang masih banyak hal-hal lain yang dibahas, termasuk akan diadakan ulang tahun Forkadin yang ke-8 itu juga dibahas dalam sekarang ini. Dan kemudian kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan itu termasuk penyuluhan hukum di antar kecamatan, antar desa itu selalu dilakukan oleh Forkadin. Intinya penyuluhan hukum ini katakanlah ada bantuan untuk orang yang tak mampu atau apa Pak? Atau tidak memandang hulu? Persis. Intinya seperti itu. Persis ya. Nah, artinya dalam rangka penyuluhan ya, gratis ya. Gratis, jadi tidak ditarik biaya sama sekali, malah kami bisa jadi akan mengeluarkan biaya sendiri dalam operasionalnya ya gitu. Untuk pokoknya nih dalam perkara pidana atau perdata Pak yang selama ini masih sifatnya keperdataan ya, tapi karena dalam penyuluhan termasuk dalam hal pidana tergantung audiensnya nanti menanyakan apa juga kita bisa menjawab kan. Pak, acara ini seluruh Jawa Timur atau hanya untuk Surabaya aja Pak?
Ya, kalau sebenarnya SK-nya sih memang Sejajar Timur, tapi kegiatannya ini masih dalam lingkup Surabaya aja dulu. Berarti nanti ada wacana setiap kabupaten ya Pak, untuk Surabaya, nanti kabupaten Sidoarjo, kabupaten mana, intinya seperti itu ya Pak ya? Persis, bahkan tidak hanya sekedar itu, karena anggota Forkadin itu ada di mana-mana. Mereka sudah meminta kepada kita, gimana kalau di Sumatera Utara didirikan, di Jawa Tengah didirikan, gitu kan ya. Cuma barangkali ini kita step by step ya, kita lakukan ya. Intinya step by step ya Pak Ya. wacana ini. Jadi ini acara perdana atau setiap tahunnya seperti ini Pak? Ini malah ini setiap tahun. Nah, kalau dalam rangka ulang tahun, tapi kalau acara kegiatan penyuluhan apa malah bisa 3 bulan, 6 bulan sekali, bahkan 3 bulan tergantung kebutuhan masyarakat tadi. Tapi kan kadang ada masyarakat yang minta memang juga di daerah saya barangkali butuh penyuluhan hukum soal ini. Terutama kebanyakan sih memang ya, terutama yang lagi booming sekarang kan memang soal tanah ya, itu yang paling banyak. Mungkin harapannya Pak apa Pak di dalam acara ini Pak, kumpul-kumpul ini? Harapannya sih memang yang pertama memang konsolidasi seluruh anggota yang ada, dan memang tadi sudah saya tanyakan semua pada mereka, semua pada komitmen untuk melakukan itu ya gitu. Karena ini di sisi lain memang karena ini namanya forum ya, siapa saja bisa gabung, yang penting dia seorang lawyer ya gitu ya, pengacara gitu. Maaf, nama lengkap Pak? Safrudin Ismail Selaku? SH gitu ya. Selaku Pendiri, salah satu pendiri ya, bukan satu-satunya, salah satu pendiri Forkadin ya. Para anggota ini harus benar-benar memegang amanah, jangan sampai ada tersandung hukum atau apa. Mungkin sebagai lawyer ya ini mohon maaf Pak, mungkin saran-saran seperti itu. Itu pertanyaan sangat mengena itu gitu lah. Nah itu memang yang pertama ya, terutama integritasnya yang kami anggap aja, kami ini bagi mereka ini kan tetuanya lah sebagai pendiri itu ya itu yang perlu ditanam itu. Apalagi kalau sekarang itu ya jangan sampai anggota Peradi itu mengkhianati orang yang memberikan kuasa ya, ini jangan sampai gitu. Intinya menjaga citra selaku organisasi ya Pak ya. Apa semua itu harus dijaga. Dan itu sebuah komitmen bagi Forkadin, anggota Forkadin. Oke, matur nuwun Pak. Organisasi Forkadin ini dengan organisasi yang lainnya berarti tidak ada ini Pak ya, mohon maaf untuk menyaingi atau apa intinya. Betul, itu yang perlu juga, karena memang saya punya keyakinan semua anggaran dasar organisasi itu kan paling tidak pengabdian masyarakatnya kan ada kan. Makanya salah satunya Forkadin ada itu juga tidak bermaksud untuk menyaingi organisasi lain. Ya, itu intinya gitu. Sebenarnya semua misinya sama, cuma tidak ada persaingan, yaitu beda ini cuma satu intinya misi itu tadi. Kalaupun memang ada persaingan, halnya positif. Persaingannya kan cuma dalam persidangan aja, ya, tapi untuk membawa organisasi beda, intinya seperti itu. Oke. Itu yang perlu saya garis bawahi. Saya takut nanti organisasi lain tersinggung bagaimana, padahal kita murni aja sih, nggak ada. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.